Perang Rusia versus Ukraina kembali membara. 13 korban tewas setelah rudal Rusia hantam mal di Ukraina. Perang Rusia versus Ukraina belum juga ada tanda-tanda berakhir. Sempat mereda, perang Rusia versus Ukraina kembali membara setelah rudal Rusia menghantam mal di Ukraina yang sedang ramai pengunjung. Senin 27 Juni 2022, sebanyak 13 korban tewas dalam peristiwa itu. Pada Senin pada waktu setempat, rudal Rusia dilaporkan membombardir mal di kota Kremenchuk, Ukraina Timur. Dikutip dari CNN, laporan sementara menyebutkan setidaknya 13 korban tewas dan 58 korban terluka dalam serangan rudal Rusia itu menurut pejabat Ukraina. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat itu mal tersebut sedang ramai pengunjung. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut ada sekitar 1.000 pengunjung di mal itu saat serangan rudal Rusia terjadi. Para penjajah menembakkan rudal ke pusat perbelanjaan di sana, di mana ada lebih dari 1.000 warga sipil. Mal terbakar, penyelamat berjuang melawan api. Jumlah korban tidak mungkin dibayangkan, tulis Presiden Volodymyr Zelensky di Telegram. Serang rudal Rusia tersebut langsung mengundang reaksi keras para pemimpin G7. Para pemimpin G7 langsung mengutuk serangan keji di pusat perbelanjaan Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin. Kami, para pemimpin G7, dengan sungguh-sungguh mengutuk serangan keji di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk, bunyi pernyataan itu. Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa merupakan kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban selanjutnya. Kami tidak akan berhenti sampai Rusia mengakhiri perangnya yang kejam dan tidak masuk akal terhadap Ukraina, kata pernyataan itu. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Zelensky, menunjukkan mal dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran berada di luar. Gubernur wilayah Poltava Dmytro Lunin mengecam serangan itu sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengatakan itu adalah tindakan teror sinis terhadap penduduk sipil. Selama akhir pekan, Rusia tampaknya meningkatkan serangannya di Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Serangan Rusia ini dilakukan di tengah pertemuan para pemimpin G7 di Jerman. Serangan itu juga muncul jelang rencana Presiden Jokowi mengunjungi Kiev pada 29 atau 30 Juni untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan rudal Rusia di Kiev ini merupakan serangan besar pertama di ibu kota Ukraina itu sejak berminggu-minggu. Menurut laporan Washington Post, serangkaian rudal menghantam Kiev pada Minggu 26 Juni, menghancurkan rasa relatif tenang sejak penarikan Rusia dari ibu kota pada awal April. Serangan itu yang melanda sebuah gedung apartemen dan taman bermain taman kanak-kanak, menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai beberapa lainnya, kata pihak berwenang. Ledakan pagi itu ditambahkan dari pesawat pengembang Rusia yang terbang di atas Laut Kaspia, kata juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Anton Keraschenko. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan seorang gadis 7 tahun berhasil ditarik dari puing-puing bangunan. Ayah dari bocah itu adalah korban yang tewas. Geraschenko menunjukkan kepada wartawan paspor Rusia yang rusak, yang katanya milik wanita yang diselamatkan dari reruntuhan. Rusia menembak orang Rusia. Presiden AS Joe Biden menyebut serangan itu sebagai contoh barbarisme Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin barat untuk meningkatkan pasokan senjata ke negaranya. Saat ini pasukan Rusia berjuang untuk merebut Lysychansk, kota besar terakhir yang masih dipegang oleh pasukan Ukraina di provinsi Luhansk Timur. Zelensky menekankan urgensi kebutuhan akan lebih banyak senjata termasuk sistem pertahanan udara modern. Mitra harus bergerak lebih cepat jika mereka benar-benar mitra, bukan penyerang. Penundaan dengan transfer senjata ke negara kita, pembatasan apapun ini sebenarnya adalah undangan bagi Rusia untuk menyerang lagi dan lagi, ujarnya Senin 27 Juni dilansir CNA. Berpidato di KTT G7 di pegunungan Alpen Bavaria melalui tautan video, Zelensky juga meminta bantuan untuk mengekspor gandum dari Ukraina dan lebih banyak sanksi terhadap Rusia. Selain sistem pertahanan udara, Zelensky telah meminta jaminan keamanan dalam pidatonya di G7. Para pemimpin akan membuat komitmen keamanan jangka panjang untuk memberikan Ukraina dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, dan diplomatik untuk selama yang dibutuhkan termasuk senjata canggih, kata Gedung Putih dikutip dari Reuters. 2 rudal Rusia menghantam mal yang ramai di kota Kremenchuk, Ukraina Senin waktu setempat. Serangan ini menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 59 orang, kata para pejabat. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan lebih dari 1.000 orang berada di mal pada saat serangan itu, yang menurut para saksi menyebabkan kebakaran besar dan mengirim asap hitam mengepul ke langit. Seorang reporter Reuters melihat sekam hangus
dari sebuah kompleks perbelanjaan dengan atap yang runtuh. Tugas pemadam kebakaran dan tentara menarik potongan logam yang hancur saat mereka mencari korban selamat. Hal itu diliputi oleh dinding api yang berubah menjadi awan asap tebal saat petugas pemadam kebakaran bekerja untuk menahan kobaran api. Foto udara menunjukkan struktur itu direduksi menjadi logam bengkok dengan pekerja menyisir tumpukan puing yang semakin besar. Para pemimpin G7 langsung mengutuk serangan keji di pusat perbelanjaan Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin. Kami, para pemimpin G7, dengan sungguh-sungguh mengutuk serangan keji di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk. Bunyi pernyataan itu, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa merupakan kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban selanjutnya. Kami tidak akan berhenti sampai Rusia mengakhiri perangnya yang kejam dan tidak masuk akal terhadap Ukraina, kata pernyataan itu. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Zelensky, menunjukkan mal dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran berada di luar. Gubernur wilayah Poltava Dmytro Lunin mengecam serangan itu sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan mengatakan itu adalah tindakan teror sinis terhadap penduduk sipil. Selama akhir pekan, Rusia tampaknya meningkatkan serangannya di Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Serangan Rusia ini dilakukan di tengah pertemuan para pemimpin G7 di Jerman. Serangan itu juga muncul jelang rencana Presiden Jokowi mengunjungi Kiev pada 29 atau 30 Juni untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan rudal Rusia di Kiev ini merupakan serangan besar pertama di ibu kota Ukraina itu sejak berminggu-minggu. Menurut laporan Washington Post, serangkaian rudal menghantam Kiev pada Minggu 26 Juni, menghancurkan rasa relatif tenang sejak penarikan Rusia dari ibu kota pada awal April. Serangan itu yang melanda sebuah gedung apartemen dan taman bermain taman kanak-kanak, menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai beberapa lainnya, kata pihak berwenang. Ledakan pagi itu ditambahkan dari pesawat pengembang Rusia yang terbang di atas Laut Kaspia, kata juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Anton Geraschenko. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan seorang gadis 7 tahun berhasil ditarik dari puing-puing bangunan. Ayah dari bocah itu adalah korban yang tewas. Geraschenko menunjukkan kepada wartawan paspor Rusia yang rusak, yang katanya milik wanita yang diselamatkan dari reruntuhan. Rusia menembak orang Rusia juga. Presiden AS Joe Biden menyebut serangan itu sebagai contoh barbarisme Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin Barat untuk meningkatkan pasokan senjata ke negaranya. Saat ini pasukan Rusia berjuang untuk merebut Lysychansk, kota besar terakhir, yang masih dipegang oleh pasukan Ukraina di provinsi Luhansk Timur. Zelensky menekankan urgensi kebutuhan akan lebih banyak senjata, termasuk sistem pertahanan udara modern. Mitra harus bergerak lebih cepat jika mereka benar-benar mitra, bukan pengamat. Penundaan dengan transfer senjata ke negara kita, pembatasan apapun ini sebenarnya adalah undangan bagi Rusia untuk menyerang lagi dan lagi, ujarnya Senin 27 Juni dilansir CNA.